Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan histogram equalization. Ini bukan stretching. Kita akan belajar bagaimana melakukan histogram equalization. Kita butuh CV, OpenCV. Kita butuh NumPy, kita butuh Matplotlib, dan ini untuk menghubungkan antara Google Drive saya dan juga Google Collaboratory. Sebelum kita masuk pada histogram equalization, kita sedikit teori. Apa yang dilakukan dari histogram equalization? Dia mengubah kontras, memperbaiki kontras, gambarnya jadi lebih tajam. Dan yang paling penting adalah histogram equalization, dia melakukan distribusi histogramnya itu lebih rata daripada citra awal. Kalau citra awalnya dia histogramnya tidak tidak bagus distribusinya. Ambil contoh, ini adalah ini adalah plot dari histogram citra awal. Bisa dilihat nilai dari intensitas pikselnya itu terkumpul antara di sekitar 0 dan sekitar 250. Bagaimana kita mengetahui apakah suatu gambar, suatu citra itu histogramnya distribusinya bagus atau tidak? Itu bisa kita lihat dari plot histogram frekuensi kumulatifnya. Kalau kita plot, maka akan kita lihat bahwa perubahan antara nilai pixel 1, nilai frekuensi pixel 1 ke frekuensi pixel yang lainnya itu tidak tidak garis yang lurus, tidak tidak lurus. Jadi ada bagian misalnya di sekitar 0 dan juga di sekitar 250 yang kenaikannya itu sangat curam. Itu berarti kan indikator bahwa distribusi histogram kita itu tidak bagus. Jadi ada kecenderungan nilai pixel kita itu pada intensitas tertentu ya. Kecenderungannya kalau kita lihat di histogram yang awal ini ada di sekitar 250 dan di sekitar 0. Makanya di sekitar 0 dan di sekitar 250 itu dia kenaikannya itu curam. Dan kita mau ubah histogram kita seperti apa? Hasil akhirnya itu histogramnya bentuknya relatif sebuah garis linear. Mungkin memang ada sebuah garis yang kurang bagus, tapi itu bergantung masukan gambarnya juga sebenarnya. Tapi intinya ketika garis itu histogram kumulatifnya itu relatif lurus, maka transisi frekuensi antara pixel 1, intensitas pixel 1 dan selanjutnya itu relatif bagus, distribusinya relatif bagus. Ya, jadi seperti itu. Kita lihat histogramnya bagaimana. Histogram yang kurang bagus, distribusi yang kurang bagus bisa kita lihat dari kecuraman atau berarti kemiringan slope dari histogram kumulatifnya, dan histogram kumulatif yang kita inginkan adalah histogram kumulatif yang dia bentuknya linear. Seperti itu. Kita akan melakukannya dari awal. Bagaimana caranya? Pertama, setelah kita muat gambar kita akan menghitung histogram dari gambar kita. Histogram dari gambar kita itu ini, histogram awal. Jadi dari 0 dan sampai 250. Bisa kita lihat nilai intensitas pixel kita itu dia terkumpul di sekitar itu, di sekitar 0 dan di sekitar 250. Kita ingin agar dia terdistribusi dengan lebih bagus, lebih equal, lebih sama. Pertama, kita hitung frekuensi kumulatifnya. Apa itu frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif ya, ini tadi yang baru saja kita lihat. Ini histogram biasa, ini adalah histogram yang kumulatif. Kalau kita membaca di sini, misalnya ini 100 nilainya berapa? Misalnya 50 misalnya. Tapi kalau histogram kumulatif,
di sini yang ditunjukkan pada grafik ini adalah frekuensi dari 0 sampai pixel 100 itu ada berapa frekuensinya. Itu yang dimaksud dengan kumulatif, itu seperti itu. Setelah kita menghitung kumulatifnya, kita akan menghitung nilai barunya. Jadi untuk menghitung nilai baru itu adalah kita menggunakan nilai dari kumulatif distribution function CDF yang kita tadi hitung dibagi dengan banyaknya total pixel dikali dengan banyaknya level dikurangi dengan 1. Ini buku dosen saya, mungkin bisa teman-teman baca. CDF dikali dengan len his. Jadi histogram itu kan ada beberapa nilai. Len his itu adalah mencari panjangnya. Kalau teman-teman ragu misalnya, teman-teman bisa coba satu-satu juga. Len his itu apa? His itu nilainya, dia sebuah list yang nilainya itu banyak. Tapi kalau kita len his itu kita ingin tahu panjangnya itu berapa. Dan panjangnya adalah 256. Karena nilainya 0 sampai 25. 0 sampai 255. 255. Maka len his dikurangi 1 itu di sini itu sama saja dengan L atau total dari level grayscale kita dikurangi 1 kalau di buku ini. Dan L atau total pixel kita itu bisa diwakilkan dengan CDF max. Kenapa? Cumulative distribution function itu kan dari ini 0, ada data 1 ditambah terus sampai akhir, sampai pixel terakhir, maka nilai maksimumnya di sini itu kan berarti adalah nilai total dari pixel. Makanya CDF max itu juga sama dengan total dari pixel kita, ada 322944. Maka ini NGL sama dengan CDF per N dikali L-1 bisa kita tuliskan sebagai ini. Selanjutnya, mungkin perhitungan di sini tidak bulat, maka kita bulatkan dengan fungsi around. Setelah dibulatkan dengan fungsi around, kita ubah tipenya menjadi unsigned integer 8 bit. Kalau tidak begitu, nanti kita tidak bisa menampilkan di gambarnya, karena memang harus format tertentu. Selanjutnya adalah, jadi begini, new pixel itu adalah kita membuat sebuah skala keabuan yang baru. Kita ingin merubah gambar mula-mula kita dengan skala kita yang sekarang, new pixel value. Jadi nilai skala kita yang baru. Untuk menemukan sekarang gambarnya seperti apa. Kita bisa pakai fungsi look up table. Jadi gambar kita yang mula-mula, citra asli kita, dan juga skala keabuan kita yang baru. Itu berapa? Ini sudah kita hitung tadi. Selanjutnya, kita sudah mendapatkan gambar yang baru. Gambar yang baru itu ini, teman-teman. Ada pada variabel eq underscore manual. Lalu kita hitung histogramnya, histogram yang baru, histogram yang eq kita pakai CV, calc histogram, eq manual 0, non, 256, 0 sampai 256, dan bisa kita plot. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini mula-mula histogramnya terkumpul di 0 dan juga di sekitar 250. Sekarang sudah lebih terdistribusi secara equal. Mungkin
ketika berbeda gambar, berbeda juga hasilnya, tapi yang bisa kita jadikan patokan adalah gambar dari histogram kumulatifnya. Yang kita bandingkan adalah histogram kumulatif awal kita, bagaimana dia curamnya di mana, dia nggak bagusnya, dia tidak bagusnya itu di mana, dan sebagainya. Dan kita bandingkan dengan histogram kumulatif setelah kita melakukan histogram equalization. Di sini dia lebih lurus seperti itu. Jadi itu adalah histogram equalization. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.